Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Insyira dari semester 3C. Pada video kali ini saya akan mereview Jurnal Hukum Administrasi Negara dengan judul Antitesis Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sanksi Adat, Studi di Desa Tengganan Karangasem, yang ditulis oleh Ninyoman Juwita Arsawati dan Putu Eva Ditayani Antari. Anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, yang dapat diperberat 1/3 hukumannya, denda 5 miliar rupiah, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pidana tambahan ini akan dikecualikan apabila pelaku kekerasan seksual tersebut juga masih tergolong anak. Selanjutnya, sebagai upaya memulihkan kondisi psikologis anak korban kekerasan seksual, anak juga berhak mendapatkan pendampingan bantuan hukum, perlindungan atas identitasnya, dan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang baik di tingkat pusat maupun daerah. Sanksi adat terhadap kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Desa Tengganan tidak memposisikan anak sebagai korban kekerasan seksual. Sebaliknya, anak ditempatkan pada posisi turut serta sebagai pelaku. Hal ini nampak dari sanksi agar anak tersebut dikawinkan secara paksa menurut adat yang berlaku di Desa Tengganan. Selain itu, apabila anak tersebut perempuan dan dalam kondisi hamil, maka orang tuanya juga turut dikenakan sanksi moral yang disebut nandan beling. Tradisi nandan beling ini berupa denda sebesar Rp1.000 yang harus dibayar oleh orang tua yang anak perempuannya hamil sebelum perkawinan setiap tahunnya seumur hidup. Dengan demikian, maka dalam sanksi adat tersebut tidak memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak bagi anak korban kekerasan seksual dalam kejahatan seksual terhadap anak. Anak diposisikan sebagai korban yang merasakan dampak merugikan, yaitu gangguan fisik dan psikologis. Oleh karenanya, wajib untuk dilindungi, bukan dihakimi. Ketiadaan prinsip perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak dalam sanksi adat di Desa Tengganan dapat diajukan saran kepada pemerintah agar dilaksanakan pembaruan dan reformulasi sanksi adat terhadap kekerasan seksual yang dilakukan pada anak. Pembaruan dan reformulasi tersebut wajib menaati upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak yang diamanatkan dalam hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.